Ya, Pak Andri minta tolong ya, Pak Andri ke kantor BPBD, antarkan surat ini ke kantor BPBD ya, sekarang. Baik, Pak Lurah. Halo, permisi Pak. Ini kami mau mengantar surat dari Pak Lurah. Oh iya Pak, isi suratnya apa ya? Kurang tahu, ada undangan mungkin dari Pak Lurah. Oh iya, terima kasih Pak. Yo. Kami terima suratnya ya. Baik, makasih Pak. Ya, Permisi. sama-sama. Assalamualaikum Pak Maisar. Yo. Ini ada surat dari Desa Sukamaju. Katanya minta untuk sosialisasi bencana dan persiapan mitigasi bencana. Kapan kita kira-kira bisa ke sana Pak ya? Kalau dalam waktu dekat bisa kita rencana kegiatan bisa Pak? Iya boleh. Kalau bisa tanggal 2 atau tanggal 3 ya, saya menelpon ke Pak Lurah Sukamaju. Baik Pak, saya menunggu informasinya. Ya. Pak RW, Pak RT, saya minta tolong ya untuk diumumkan kepada warganya. Nanti kita tanggal 2 ada sosialisasi bencana dari pihak BPBD ya, agar warganya bisa berkumpul di tanggal 2 nanti di Balai Desa. Oh baik Pak Lurah, kami akan sampaikan ke masyarakat. Oke ya, segera laksanakan. Siap Pak Lurah. Disampaikan kepada warga masyarakat agar berkumpul di Balai Desa pada tanggal 2 untuk mengikuti sosialisasi gempa bumi dan tsunami dari BPBD. Harap seluruh warga masyarakat bisa menghadiri kegiatan tersebut. Informasi ini disampaikan dari Pak Lurah. Terima kasih. Ibu, apakah tadi sudah dengar pengumuman dari Bapak Lurah bahwa pada tanggal 2 akan diadakan pertemuan dalam rangka sosialisasi mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami? Apakah ibu-ibu sudah dengar? Oh iya ya, tadi saya sempat dengar sih Bu. Oh ya, kalau begitu kita sama-sama ya ke sana ya Pak. Oh iya bisa juga. Iya, saya juga. Kalau bisa nanti setelah masak Ibu ya. Oh iya, baik. Baik Bu, tunggu aku ya Bu. Iya, oke, dadah. Iya. Ya, sampai jumpa Ibu ya ke sana. Aduh, sudah terlambat nih. Pada orang-orang sudah berkumpul semua nih. Ayo Jeng, kita cepet Jeng. Yuk. Ayo Jeng, cepet Jeng. Aduh, itu kan udah rame Jeng. Kita ketinggalan dong Jeng. Jeng, lewat sini Jeng. Goblok kamu Jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh wargaku yang sempat menghadiri acara ini. Terima kasih juga kepada Bapak dari BPBD yang sempat hadir. Terima kasih kepada Bapak Kepala Puskesmas yang sempat hadir. Terima kasih juga kepada Ibu Bupati dan seluruh perangkat-perangkat desa yang sempat hadir di sini. Alhamdulillah, puji syukur kita diberikan kesehatan, di mana pada hari ini kita akan mendengarkan penyuluhan daripada Bapak BPBD, yang mana pentingnya acara ini agar kita masyarakat mengetahui apa yang akan kita lakukan sebelum terjadi bencana dan setelah terjadi bencana, agar kita tidak panik dan memiliki persiapan pada saat terjadi bencana nanti. Sekiranya nanti seluruh masyarakat bisa bertanya jika ada yang tidak diketahui ya, ini sangat penting untuk kita semua, dan setelah ini kita bisa aplikasikan ke lingkungan dan ke keluarga kita ya. Sekian saja dulu dari Bapak. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja acara ini. Acara sosialisasi ini saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bupati yang sempat hadir, Pak Lurah, Pak RT dan warga sekalian. Maksud kami ada di sini sebagai bagian dari mitigasi bencana Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati.
Ada 3 fase dalam bencana yang perlu kita pahami bersama, yaitu fase pra-bencana atau sebelum bencana, fase bencana atau saat terjadi bencana, dan setelah bencana. Sebelum terjadinya bencana, perlu kita bangun yang namanya sistem Tsunami Early Warning System, yaitu peringatan dini ketika akan ada bencana tsunami. Kemudian kalau gempa, perlu mengenali daerah sekitar, perlu melakukan P3K, meletakkan benda sedekat mungkin yang kita butuhkan ya. Kemudian perhatikan jalur evakuasi dan seterusnya. Ini yang ingin saya tekankan kepada Pak Bupati dan Pak Lurah Pak ya. Jadi setelah pertemuan kita ini harus ada jalur evakuasi Pak ya. Sepakat Pak Lurah ya? Iya Pak. Kemudian ada tembok penahan ombak ya. Dan nanti kita bikin ombak, kita sama-sama warga, sama-sama setelah kegiatan ini bikin jalur evakuasi, kemudian papan pengumuman, spanduk dan seterusnya bersama warga sekitar ya. Kemudian yang perlu kita buat itu titik kumpul di tempat-tempat atau tempat ketinggian. Nah, itu tadi yang pra bencana. Kemudian saat bencana perlu ada peringatan dini ketika ada bencana, baik itu pemberitahuan secara langsung keluarga, boleh juga pemberitahuan lewat sirine, apa saja yang penting kita sepakati bersama. Apalagi daerah Bapak ini kan gempa bumi dan tsunami ya, rawan terjadi ya. Jadi perlu kita sepakati apa peringatan dini yang perlu saat terjadi bencana. Kemudian yang terakhir setelah bencana, kita perlu bersatu dengan pemerintah, warga sekitar, minta bantuan para pengusaha untuk sama-sama membangun kembali tempat-tempat pemukiman atau hal-hal yang perlu, misalnya titik kumpul, kemudian lapangan darurat dan seterusnya. Bapak-bapak ada yang ingin bertanya tentang persiapan ini? Baik Pak, kami mau bertanya Pak terkait penjelasan Bapak gempa bumi dan tsunami. Kami masyarakat, apa yang harus kami siapkan pada saat ketika gempa bumi itu datang di kampung kami, karena kita tahu kampung kami ini sering terjadi gempa bumi dan takutnya akan ada muncul tsunami. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bapak pertanyaannya. Pertanyaannya sesuai dengan data di sekitar sini Pak ya. Jadi yang seperti saya katakan tadi, di daerah rawan gempa bumi dan tsunami itu ada pra bencana. Kalau di keluarga Pak, yang saya sarankan itu pertama selalu siapkan tas P3K bencana. Jadi semua barang-barang yang perlu, dokumen-dokumen penting disiapkan di sebuah tas. Jadi kalau ada kejadian langsung bisa diambil. Terus selalu siapkan makanan darurat, terus pakaian darurat. Jadi ketika ada apa-apa yang terjadi bisa langsung diambil, tidak perlu tunggu waktu, langsung bisa diambil. Nah, yang penting Pak, kalau gempa selalu perhatikan dari arah mana gempanya Pak. Kalau Bapak dalam bangunan lari keluar, terus perhatikan jangan di bawah pohon atau sesuatu yang bisa roboh. Cari lapangan yang luas. Terus kalau minta bantuannya teman-teman tak, kita kumpulkan teman-teman tak, dan selalu perhatikan ke arah mana bapak-bapak lari. Jadi kan ada area evakuasi tuh. Nanti ada jalan-jalan di area evakuasi, berlari ke arah titik kumpul yang akan kita buat nanti sama-sama tahun depan. Iya Pak. Iya Pak, baik. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Cukup sekian saya rasa penjelasan untuk pada penyuluhan kali ini. Yang saya harap kita semua sama semangatnya dalam membangun nanti hasil dari pertemuan kita ini, yaitu kita bikin titik kumpul, bikin jalur evakuasi, bikin sosialisasi papan pengumuman tentang gempa bumi dan tsunami, dan perlu kalau tidak salah pemecah gelombang sama peringatan dini tsunami, insya Allah bantuan dari BNPB. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya dari Bapak BPBD. Insya Allah nanti semua masukan-masukan, arahan-arahan dari Bapak BPBD akan kami laksanakan ya. Terutama kita akan membuat titik kumpul ya, seluruh masyarakat nanti saya harapkan pada hari Minggu kita nanti sama-sama lakukan ya. Langsung kita bergerak. Kita lakukan yang namanya itu kita buat titik kumpul. Iya Pak. Nanti insya Allah nanti saya akan mengajukan permohonan kepada BPBD dan Ibu Bupati untuk kita membuat pemecah gelombang di depan situ nanti. Di Iya depan Pak, iya Pak, pinggir siap Pak, siap. pantai. Ya. Saya rasa masyarakat semua sudah paham apa-apa yang harus kita lakukan dan apa-apa yang harus kita buat untuk penanggulangan bencana pas pra bencana dan setelah bencana nanti. Sekian saja dulu acara ini. Terima kasih dari Bapak BPD, Ibu Bupati, Basarnas, Pak Camat, Bapak Kepala Puskesmas dan seluruh masyarakat. Jangan lupa ya, nanti hari Minggu kita langsung bergerak. Baik Bapak. Iya Pak. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Minggu, setelah sosialisasi dari pihak BPBD, seluruh masyarakat Desa Kembang Kuncup melakukan kerja bakti guna memasang jalur-jalur evakuasi dan mempersiapkan titik kumpul, di mana seluruh masyarakat bekerja sama bergotong royong sambil membersihkan bibir pantai. Di mana juga ucapan terima kasih kepada pihak perusahaan yang telah memberikan spanduk berupa spanduk bencana, tsunami dan gempa bumi, yang mana bisa menjadi pembelajaran masyarakat dan bisa membaca apa-apa yang akan terjadi dan bisa menjadi dan bisa diketahui oleh masyarakat. Telah dibuat juga atas kerjasama pihak perusahaan, pihak swasta dan pemerintah daerah, telah dibuat tanggul pemecah ombak di seluruh bibir pantai Desa Kembang Kuncup, di mana pemecah gelombang ini nanti akan menghalangi gelombang tinggi jika terjadinya tsunami, sehingga mengurangi dampak tsunami yang lebih luas. Ayo kita berkumpul di sini. Semua ke atas.
pihak medis dari Dinas Kesehatan daerah juga menuju ke daerah kejadian guna memastikan kondisi kesehatan dan korban-korban yang masih bisa diselamatkan di daerah bencana. Terlibat juga pihak-pihak swasta, relawan-relawan guna memulihkan tempat-tempat kejadian di mana pihak-pihak pemerintah dan swasta telah mengirim alat-alat berat untuk membersihkan daerah-daerah dan rumah-rumah, puing-puing bangunan yang porak-poranda akibat gempa bumi dan tsunami. Lihat juga alat berat membantu evakuasi guna menyingkirkan puing-puing rumah. Kemungkinan masih ada korban-korban jiwa yang tertimbun reruntuhan rumah, bahkan mungkin tertimbun tanah-tanah akibat tsunami. Relawan dan tim medis kesehatan dari Dinas Kesehatan daerah menuju ke lokasi kejadian guna mengevakuasi seluruh korban sesuai dengan kondisi pasien dengan menggunakan sistem triase. Relawan bersama pihak pemerintah daerah dan BPBD telah selesai membangun tenda darurat untuk sementara di daerah puing-puing bencana, dan seluruh warga telah berkumpul di tenda-tenda darurat. Inilah kondisi Desa Kembang Cuncur 2 tahun setelah peristiwa gempa dan tsunami. Bangunan telah direkonstruksi, jalan-jalanan telah diperbaiki, dan masyarakat telah beraktivitas kembali seperti sedia kala. Meskipun begitu, masyarakat jadi sadar tentang pentingnya persiapan dan kesadaran akan bencana. Mereka tidak akan pernah lupa bagaimana kejadian yang menghancurkan desa mereka 2 tahun yang lalu, dan mereka selalu siap sedia jika bencana kembali terjadi.